Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di ruang santai, bro. Ruang santai obrolan tentang isi kitab suci Al-Quran yang berhubungan dengan tokoh-tokoh dunia. Sebentar, saya bukannya memandang sepihak, tapi saya coba untuk mengutarakan bahwasanya kita kan hanya mengenal sesuatu karena dikenalkan. Dari sini saya mengenal semua, pasti tahu penemu lampu itu siapa, James Watt. Semua pasti tahu penemu listrik itu siapa. Kita pasti tahu penemu yang lain. Dan di dalam dunia universal, peradaban manusia purba itu juga ada. Di dalam manusia purba itu ada bermacam-macam manusia purba. Di dalam kitab suci Al-Quran, yaitu di agama Islam sendiri, orang pertama di dunia yaitu Nabi Adam SAW yang melanggar peraturan karena memakan buah khuldi, karena lalu di Al-Quran dijelaskan, lalu dihukum, diturunkan ke bumi. Di ruang santai ini manusia purba itu kan bermacam-macam. Ada manusia purba yang jahat juga ada, manusia purba yang sedang berpindah-pindah juga ada, manusia purba yang bercocok tanam juga ada, yang manusia purba yang saling memakan karnivora juga ada. Dari manusia purba sendiri itu akhirnya ditemukanlah sebuah kata sains. Di situ ada sebuah kebaikan di dalam manusia. Pada manusia purba, zaman purba, ternyata kebaikan itu ada, rasa sosial itu juga sudah ada, yaitu bercocok tanam, bro. Bercocok tanam. Saya nggak mengatakan duluan siapa antara manusia purba, tapi ini adalah berhubungan dengan kata-kata tokoh dunia, yaitu Albert Einstein. Albert Einstein itu mengatakan, sains tanpa agama itu buta, lumpuh, dan agama tanpa sains buta, dan agama tanpa sains itu akan menjadi lumpuh. Karena itu dunia yang sangat besar, dari mulai zaman kosong sampai sekarang. Al-Quran pun diturunkan oleh Allah ke Nabi Muhammad, diwahyukan ke Nabi Muhammad SAW, dan itu adalah Nabi yang terakhir. Kalau sebelum Nabi Adam sampai 24 sampai ketemu Nabi yang nomor 25 Nabi Muhammad SAW, dia membawa Al-Quran, dan Al-Quran itu punya perjalanan dari zamannya Nabi Muhammad, mulai para penemuan yang belum mengenal pakaian seperti ini yang saya pakai, sampai sekarang di Al-Quran menemukan salah satu isinya, yaitu penutup aurat dan menjadi pakaian seperti ini. Di dalam dunia Eropa juga ada yang penemu listrik, penemu pesawat, penemu lampu, dan penemu segalanya. Tapi kenapa Albert Einstein mengatakan bahwa sains tanpa agama itu buta, dan agama tanpa sains itu menjadi lumpuh? Karena di dalam wal asri yang berbunyi surat wal asri di masa Albert Einstein itu mempelajari Al-Quran mulai dari zaman Nabi Muhammad sampai di zamannya. Karena kalau kita berbicara siapa yang membawa akhlak di zaman manusia purba, kita kan
nggak tahu siapa yang mengajari tata cara menikah di zaman manusia purba itu. Kita kan juga nggak tahu, karena kalau di pelajaran itu manusia purba itu berbeda-beda. Terus siapa yang mengatakan bahwa Nabi Adam, seorang nabi kok gak kuat kalah sama setan? Al-Quran yang mengatakan seperti itu. Ini hanya sekedar ruang santai yang perlu kita pelajari. Terus bagaimana para penemu itu menemukan listrik, bahkan para penemu menemukan itu karena sebuah pemikiran yang sangat luar biasa yang dihasil karyakan oleh para penemu-penemu itu. Dan dari sini di ruang santai ini saya hanya mengatakan Islam itu indah. Al-Quran itu adalah agama-agama yang harus bersabar. Dan kalau kita untuk memaksakan orang untuk memasuk Islam dengan cara yang sangat, Islam tidak mengajarkan seperti itu, karena mereka pun punya basic sendiri. James Watt, Thomas Alva Edison, terus siapa lagi, dan banyak lagi penemu-penemu yang lain. Kalau dari sana Nabi Muhammad hanyalah seorang dikatakan bisa seperti ini, penemu wahyu, yaitu kitab suci Al-Quran. Dan dari sini, dari dalam Islam sendiri, orang Islam itu yang paling ilmu, yang paling mujarab yaitu sobrun, yaitu untuk bersabar. Dan dari sini di ruang santai bro, saya gak akan panjang-panjang bahwa di dalam manusia purba itu sudah ada rasa sosial, rasa gotong royong sudah ada. Dan di zaman Islam, Nabi pertama yaitu melakukan kesalahan, dan sampai zaman Nabi Muhammad kita mendapatkan kitab suci Al-Quran, dan sampai sekarang menjadi perjalanan di dunia, yaitu yang menjadikan akhlakul karim. Di zaman manusia purba, akhlak itu sudah, kalau saya bukan akhlak, kepribadian sudah ada, rasa sosialisme sudah ada. Jadi tetap rokok, kopi, dan jangan lupa minum air putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.